Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Fattah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar dan teman-teman kelas PAI 5C yang saya banggakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hakikat Belajar. Hakikat belajar itu kira-kira apa saja sih di dalamnya? Nah, bahwa di dalam hakikat belajar kita akan mengetahui pengertiannya, macam-macam belajar, jenis-jenis belajar, dan juga ciri-ciri dari belajar. Ada juga aktivitas-aktivitas dalam belajar. Kira-kira aktivitasnya apa saja? Nah, sebelum kita ke aktivitas dalam belajar, nah, kita mengetahui pengertiannya dulu. Belajar itu apa? Nah, belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan yang secara menyeluruh. Nah, jadi proses belajar adalah suatu yang dilakukan atas dasar kemauannya sendiri, tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Nah, jadi suatu proses dikatakan belajar adalah memang kemauannya sendiri, jaluke dewek, bukan karena dikongkon wong liya. Atas dasar kemauannya sendiri, dan dari hasil kemauannya sendiri dari belajar itu akan memperoleh suatu perubahan. Ini dapat memperoleh suatu perubahan dari hasil belajar. Lalu perubahannya apa? Perubahannya yaitu mengarah ke yang lebih baik. Mengarah yang lebih baik dalam menyeluruh. Jadi bukan hanya perubahan sifatnya saja, atau mungkin perubahan perkataannya saja, atau mungkin perubahan kelakuannya saja, tetapi yang dikatakan belajar adalah perubahan yang dilakukan secara menyeluruh. Itu yang dikatakan sebuah proses belajar. Nah, kira-kira apa saja sih aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sebuah proses pembelajaran? Nah, kira-kira apa saja? Ada yang tahu mungkin? Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran diantaranya ada mendengarkan, yang kedua memandang, kita melihat, yang ketiga meraba, membau, mencium, mengecap. Itu semua ada aktivitas-aktivitas dalam belajar. Menulis dan mencatat juga merupakan aktivitas-aktivitas belajar. Membaca, terus mengingat, berpikir, terus latihan atau praktek. Banyak sekali aktivitas-aktivitas dalam belajar. Nah, yang pertama kita mendengar. Mendengar dalam proses belajar itu berarti kita seorang contohnya peserta didik. Kita sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendidik, yakni guru. Kita sebagai peserta didik atau siswa atau mungkin mahasiswa dalam proses pembelajaran, aktivitas yang kita lakukan diantaranya adalah mendengarkan. Mendengarkan merupakan aktivitas mobilitas yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, selain mendengarkan juga ada melihat ataupun memandang. Nah, jadi proses melihat atau memandang seorang pendidik atau guru ataupun dosen, aktivitas melihat itu merupakan sebuah proses aktivitas dalam kita melakukan proses belajar. Nah, selanjutnya adalah berbicara, mengecap ataupun mencium, membau. Nah, jadi sebuah bisa kita simpulkan
indera panca indera yang kita miliki, contohnya telinga, mata, mulut, meraba tangan, itu merupakan ada sebuah aktivitas panca indera yang kita miliki dapat menunjang atau mendukung kita dalam melakukan sebuah proses pembelajaran, proses belajar yang maksimal. Kenapa? Karena apabila ada panca indera yang tidak berfungsi ataupun dalam tanda kutip tidak normal, itu merupakan penghambat kita dalam melakukan aktivitas proses belajar. Dan jadi ada beberapa panca indera yang kita miliki, itu merupakan penunjang kita, pendukung kita agar proses pembelajarannya itu maksimal. Jadi kesimpulannya, dalam hakikat belajar itu kita mengetahui dalam hakikat belajar itu ada pengertian hakikat belajar itu apa tadi yang pertama, yakni sebuah proses dari kemauan internal atau kemauan individu itu merupakan suatu proses dalam pelajaran atau dalam belajar. Nah, menghasilkan sebuah perilaku yang menyeluruh. Nah, hasil dari belajarnya itu menyeluruh. Terus ada ciri-ciri belajar. Tadi ciri-cirinya apa saja? Seperti sesuai dengan pengertiannya bahwa ciri-ciri dari belajar itu pasti akan menimbulkan, menghasilkan perilaku yang mengarah ke positif. Pasti hasil dari belajar itu harus mengarah ke positif, tidak malah ke negatif. Mengarah ke positif yang baik-baik. Nah, yang ketiga ada ciri-ciri belajar. Terus hakikat dalam belajar itu ada jenis belajar. Jenis belajar ada tadi menangkap arti yang orang lain katakan, motorik skill dan yang lain. Terus aktivitas belajar. Nah, panca indera kita yang kita punya itu merupakan penunjang kita, pendukung kita dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya tentang materi berjudul hakikat belajar. Mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan ataupun kelebihan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.